Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Handayani dari Prodi PGSD IPC dengan NIM 201915110003. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Cardshort PTK pada siswa kelas 4 materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya di SDN 1 Babakan Mulia tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Masalah penelitian. Hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Babakan Mulia masih rendah. Maka dengan menggunakan metode Cardshort, diharapkan hasil belajar siswa di SDN 1 Babakan Mulia khususnya di kelas 4 dapat mencapai KKM. Variabel Y yaitu hasil belajar dan untuk variabel X yaitu metode Cardshort. Berdasarkan pengamatan awal terhadap proses pembelajaran IPA di kelas 4 SDN 1 Babakan Mulia, maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya sebagai berikut, yaitu rendahnya minat belajar siswa kelas 4 pada pembelajaran IPA. Rendahnya motivasi siswa, metode yang digunakan masih konvensional, belum ditemukan strategi perkembangan yang efektif, dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Untuk pematasan masalah, penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Babakan Mulia dan difokuskan hanya di kelas 4. Metode yang digunakan difokuskan pada metode Cardshort. Penelitian ini difokuskan hanya pada tahun ajaran 2022-2023. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada pembelajaran IPA materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya di SDN 1 Babakan Mulia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya kelas 4, pada pembelajaran IPA materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya di SDN 1 Babakan Mulia. Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoretis, yaitu manfaat dari penelitian ini bisa menambah sumber pengetahuan mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan metode Cardshort. Manfaat praktis bagi siswa, mempermudah siswa dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan metode Cardshort. Bagi guru, menambah pengetahuan guru serta mempermudah guru dalam menjelaskan materi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan metode Cardshort. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran karena dengan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan dalam materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bagi peneliti, membuat pihak yang akan menjadi tujuan di PTK ini mudah memahami tujuan dari pihak yang memberi. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sebuah pengalaman awal dalam mencari pengetahuan dan penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kajian teoretis. Pada bab 2 ini, untuk hasil belajar mengacu menurut pendapat Sujana 2006, halaman 22, dalam Francisca F. Kencana Sari menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar dan merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengalami proses belajar. Untuk metode pembelajaran, mengacu pada pendapat Ahmad dan Pastia tahun 2005 dalam Madinah Kalsum Nasution 2017 halaman 13 menyatakan bahwa adanya metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang optimal. Metode pembelajaran digunakan guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Untuk metode Cardshort itu sendiri mengacu pada pendapat Fahru Rozi 2016 halaman 93, yaitu Cardshort merupakan strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran. Pembelajaran aktif model Cardshort merupakan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, di mana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberi kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas, kemudian siswa mengelompokkan sesuai dengan kartu indeks yang dimilikinya. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan Lustig dengan judul Peningkatan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Pengolahan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya menggunakan strategi Cardshort bagi siswa kelas 3 Makrif NU 1 Karanggambas Padamara Purbalingga tahun pelajaran 2017-2018. Dalam penelitian ini dilakukan 2 siklus. Pada siklus 1 terjadi peningkatan siswa yang tuntas menjadi 12 siswa atau 63,16% dari 19 siswa. Pada siklus kedua ada peningkatan siswa yang tuntas belajar menjadi 17 siswa dengan 89,47% dari 19 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan diterapkannya strategi Cardshort pada pembelajaran IPA, pokok bahasan pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di NI Makrif NU 1 Karanggambas. Cara berpikir. Kondisi awal, guru masih menggunakan metode konvensional dan rendahnya hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM.
Kemudian dilakukan perlakuan tindakan dengan menggunakan metode cut short dalam proses pembelajaran. Dilakukan 2 siklus. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. Melalui metode pembelajaran cut short dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4 pada pembelajaran IPA. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode PTK atau penelitian tindakan kelas. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Babakan Mulia, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, khususnya di kelas 4. Untuk penelitian, perbaikan pembelajaran ini dilakukan di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 1 Babakan Mulia, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, yang berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Mata pelajaran yang menjadi sasaran penelitian adalah mata pelajaran IPA kelas 4, khususnya pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan alat pengumpul data yang dilakukan yaitu menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Ketuntasan hasil tes siklus 1. Dari siklus 1 yang telah dilaksanakan dalam penelitian, dari diagram hasil tes siklus 1 di samping dapat disimpulkan bahwa dari 28 siswa terdapat 19 siswa atau 60% yang tuntas dan 9 siswa dengan 40% yang belum tuntas. Nilai tertinggi 85 dan nilai terendahnya yaitu 60 sehingga memperoleh nilai rata-rata 7,56. Dilihat dari hasil tes siklus 1, pada siswa belum mencapai KKM, maka dilakukan tes siklus kedua. Dengan dilakukan tes siklus kedua, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari diagram hasil tes siklus 2, di samping dapat disimpulkan bahwa dari 28 siswa terdapat 24 siswa atau 80% yang tuntas dan 4 siswa atau 20% yang belum tuntas. Nilai tertinggi yaitu 100 dan nilai terendah 67, sehingga memperoleh nilai rata-rata 83,50. Kesimpulannya, berdasarkan PTK yang telah dilaksanakan di SDN 1 Babakan Mulia, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, yang melalui 2 siklus serta dari hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode cut short dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan, mulai dari siklus 1 dan siklus 2. Setelah menggunakan metode cut short pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, hasil belajar siswa berada di atas nilai KKM. Pada kondisi awal, nilai rata-rata siswa mencapai 65,80. Pada siklus 1 meningkat menjadi 72,50 dan pada siklus 2 menjadi 83,50. Ini membuktikan bahwa penggunaan metode cut short dapat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran. Untuk saran bagi guru harus memberikan bimbingan secara optimal dalam pembelajaran agar siswa lebih memahami ketertarikan antara materi pembelajaran dan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu guru senantiasa memotivasi siswa dan hendaknya mampu memvariasikan metode pembelajaran yang sesuai agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Dan saran untuk peneliti lain, dalam penelitian pembelajaran IPA atau pembelajaran lain untuk selalu memperhatikan karakter siswa serta penggunaan strategi dan metode yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.